Ya, pertanyaan sekarang adalah gimana kalau tempat karantinanya nggak memungkinkan untuk mengapungkan ikan di atasnya. Ya, sebagai contoh di akuarium. Ya, akuarium tergolong sempit, nggak mungkin kantong seperti ini dimasukkan ke akuarium yang kecil, yang sempit. Begini caranya. Untuk kali ini saya akan mencoba membagikan tips bagaimana caranya mengkarantina ikan koi yang baru datang secara baik dan benar. Ya, sebagai contoh ini saya ikan baru datang dari Blitar setelah 24 jam perjalanan. Selama itu pula ikan di dalam packing ya seperti ini. Tentunya ikan mengalami stres. Ya, jadi disarankan jangan langsung masuk kolam. Ya, gimana caranya? Kita ikuti ulasan berikut. Oke. Ya, langkah pertama adalah kita siapkan tempat karantinanya. Bisa berupa akuarium, bak fiber, atau kolam terpal. Ya, tergantung kapasitas, tergantung berapa jumlah ikan yang akan kita karantina. Mungkin kalau jumlahnya lebih besar bisa masuk ke bak fiber atau kolam terpal. Kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, lebih baik, lebih recommended pakai akuarium. Karena kelebihan dari akuarium ini kita bisa ngecek kondisi ikan yang sedang karantina. Ya, seperti apa? Kita cek, bisa dilihat karena bentuknya transparan, jadi kita bisa melihat apakah ikan keadaan baik-baik saja atau ada masalah atau terserang penyakit. Oke. Setelah tempat karantina siap, siapkan juga airnya, endapkan minimal sehari semalam. Ya, sambil dikasih aerator sama filter tetap jalan biar air cenderung jernih. Ya, setelah tempat karantina dan airnya sudah siap, ikan dan ikannya sudah datang. Langkah berikutnya adalah sebelum memasukkan ikan ke akuarium, ke tempat karantina, kita stabilkan dulu suhunya, kita samakan dulu. Caranya gimana? Kalau tempatnya lebih luas seperti bak fiber seperti ini, kita bisa diapungkan di atasnya biar suhu airnya sama, stabil. Setelah sama baru bisa dimasukkan. Ya, seperti apa cara prosedur mengapungkannya? Ya, yang pertama sebelum diapungkan ke dalam kolam, kita bersihkan dulu plastik bagian luarnya dengan gayung. Ya, seperti ini. Ya, kita siram dulu. Kita siram. Nanti kita kocok-kocok dulu, bersihkan. Otomatis kotoran-kotoran debu yang ada di luar tidak mengotori kolam nanti, kolam fiber. Ya, setelah bersih baru apungkan. Ya, apungkan seperti ini. Kita tunggu biasanya antara 15 menit sampai 20 menit sudah cukup. Ya. Pertanyaan sekarang adalah gimana kalau tempat karantinanya nggak memungkinkan untuk mengapungkan ikan di atasnya. Ya, sebagai contoh di akuarium. Ya, akuarium tergolong sempit, nggak mungkin kantong seperti ini dimasukkan ke akuarium yang kecil, yang sempit. Begini caranya. Ya, langkah pertama kita letakkan kantong ikan di atas ember seperti ini, di atas bak seperti ini. Nanti kita taruh air di sekitar sininya, minimal setinggi air di dalam kantong biar kondisi suhunya sama. Ya, seperti ini. Jika dinilai sudah cukup, kita buka kantongnya. Ya, kita buka kantongnya. Ya, setelah kantong dibuka, kita masukkan juga air akuarium di tempat karantina ke dalam kantong. Tujuannya agar ikan beradaptasi sedikit demi sedikit. Ya, cukup 2 gayung aja. Kita tunggu sekitar 5 menit. Ya, jangan lupa kasih aerator juga. Ya, kita taruh aerator juga untuk menghindari ikan kekurangan oksigen. Ya, seperti itu. Kita tunggu 5 menit. Nanti kita masukkan air lagi. Oke. Yap, setelah 5 menit kita masukkan lagi 2 gayung lagi. Ya, cukup 2 gayung lagi. Nanti tunggu sekitar 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Kita masukkan lagi 2 gayung lagi sampai 3 kali. Nanti
kalau cenderung suhunya udah stabil dan ikan beradaptasi dengan air yang baru, barulah kita masukkan ikan ke dalam akuarium karantina. Oke. Ya, setelah 5 menit dari gayung terakhir, berarti otomatis udah sekitar 20 menit sejak kantong dibuka dan dicampur air yang baru. Saya rasa cukup untuk penyesuaian ikan untuk memasuki tempat karantina yang baru. Ya, setelah itu kita masukkan ikannya. Jangan lupa air dalam kantong jangan diikutkan, karena ini mengandung kotoran ikan yang udah mengendap di dalam kantong selama 24 jam selama packing, selama perjalanan. Jadi lebih baik air dalam kantong jangan diikutkan ke tempat karantina. Oke, kita masukkan ikan ke tempat karantina. Ya, seperti ini. Kita pelan-pelan kita lepas. Kita ambil lagi. Ya. Wish, tuh lihat. Kita lepas pelan-pelan. Kita ambil lagi. Ya. Wish. Susah. Ya, begitu seterusnya sampai semua ikan masuk tempat karantina. Ya, kita lepas. Ya, seperti itu cara prosedurnya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah perlu dikasih obat-obatan atau sepasang garam atau heater? Saya rasa untuk ikan yang baru datang nggak perlu dikasih apapun, cukup air, aerator dan sirkulasi filter. Otomatis sudah siap untuk menampung ikan. Ya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau selama masa karantina ikan mengalami sakit? Ya, biasanya ikan mengalami sakit di hari ke-4 atau ke-5, karena itu masa inkubasi bakteri atau jamur. Ya, jika memang ikan mengalami sakit, langsung segera kurangi air. Ya, biasa air segini kita kurangi air. Setelah itu kasih heater. Tujuan kurangi air adalah biar kinerja heater optimal. Kalau air full otomatis air nggak terasa hangat, masih tetap dingin. Ya, setelah kasih heater otomatis suhu air akan stabil di kisaran 30 derajat Celcius. Ya, suhu itu adalah suhu yang tepat untuk masa penyembuhan ikan yang sakit. Ya, langkah berikutnya bisa dikasih garam. Ya, seperti ini. Garam ikan. Biasanya cukup garam sama heater udah cukup untuk ikan-ikan yang penanganan dini. Tapi kalau udah terlanjur parah seperti contoh saya ini, tuh lihat ada yang korengan seperti itu jangan khawatir, itu hal biasa. Tapi insya Allah dia akan sembuh. Dikasih amoxicillin, dia cukup dikasih amoxicillin, antibiotik untuk menghindari luka korengnya melebar. Ya, setelah itu diamkan saja. Cukup heater sama aerator, kuras sehari sekali, cukup 20%. Kuras 20%, naikin isi lagi 20%. Insya Allah ikan akan cepat pulih. Biasanya dalam 7 hari ikan udah sembuh. Ya, ini contoh ikan saya yang lagi sakit juga, saya kasih heater juga. Kalau ini nggak terlalu parah, cuma tanda-tanda aeromonas, tuh lihat ada merah-merahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Jika ikan sudah ada tanda-tanda sakit, langsung kasih tindakan dini. Kasih heater, air dikurangin, kasih garam. Kalau mamanya korengan ada tanda-tanda parah seperti itu, kasih amoxicillin. Ya, seperti itu. Tapi kalau selama ikan masih baik-baik saja seperti ini, nggak perlu dikurangin. Air cukup segini, nggak perlu dikasih obat apa-apa. Ini udah dinyatakan sehat. Tuh lihat, nggak ada tanda-tanda sakit. Jadi nggak perlu tindakan pengobatan. Ya, intinya kalau selama karantina nggak perlu obat-obatan kecuali ada tanda-tanda sakit. Ya, seperti itu. Jadi selama ikan baik-baik saja, nggak perlu obat-obatan, apalagi direndam PK atau macam-macam. Cukup air biasa yang sudah diendapkan 24 jam sebelumnya. Ya, seperti itu. Kalau ikan udah masuk semua, jangan lupa ditutup. Ya, ditutup dan diganjal. Ya, supaya ikan tidak loncat ya. Biasanya ikan kalau baru datang dia cenderung loncat-loncat. Itu wajar. Yang penting ditutup aja biar aman.
ya. Kalau nanti ikan di karantina nggak ada masalah, biasanya waktu seminggu lebih dia ikan normal, nggak ada masalah atau tanda-tanda ikan sakit, berarti bisa dinyatakan ikan aman. Nanti sehari sebelum masuk kolam, lebih baik dikasih ini obat kutu dia, untuk menghindari sebelum masuk kolam ikan membawa kutu, membawa parasit. Jadi harus kasih obat kutu dulu biar ikan di kolam steril ya. Oke, itu dulu ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin di kolom komentar, ditunggu masukannya. Oke, cukup dulu. Terima kasih sudah menonton. Oke.